keberlanjutan telah menjadi elemen krusial dalam praktik bisnis modern. Perusahaan kini dituntut untuk beroperasi secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Global Reporting Initiative atau GRI hadir menyediakan standar pelaporan keberlanjutan internasional. Secara khusus, penelitian ini akan menyoroti GRI 201 hingga 208 yang berfokus pada kinerja ekonomi dan perpajakan, serta GRI 207 yang menekankan pada transparansi, tata kelola, dan kepatuhan pajak perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam 4 poin utama, yaitu yang pertama, bagaimana PT Jaya Kreasi Indonesia mengimplementasikan standar GRI 201 sampai dengan 208. Yang kedua, bagaimana penerapan GRI 207 mengenai perpajakan di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi standar GRI ini. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bagaimana standar GRI tersebut dapat berkontribusi terhadap transparansi serta tata kelola perusahaan. Perusahaan yang kami wawancarai dalam penelitian ini adalah PT Jaya Kreasi Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan pemasangan kaca film. Perusahaan ini menjalankan pengelolaan keuangan dan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung operasional bisnis yang transparan dan akuntabel. Berikut merupakan hasil wawancara kami dengan Ibu Friska selaku Finance Accounting Manager di PT Jaya Kreasi Indonesia. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana proses impor barang di PT Jaya Kreasi Indonesia? Kita ini perusahaan kaca film di mana kita melakukan proses impor. Itu proses impornya kita dari Amerika. Yang pasti dalam proses impor pertama kita sebagai pembeli kita harus buka PO dulu ya. Kita buka PO, kasih ke supplier, kita email. Nah, setelah itu, setelah menerima PO dari kita, dari PT Jaya Kreasi Indonesia, supplier itu akan menerbitkan proforma invoice. Proforma invoice itu nanti isinya itu untuk memastikan jenis barangnya apa, kuantitinya apa, harganya berapa. Nah, di situ semua tertera jelas tuh di proforma invoice. Nah, setelah kita terima proforma invoice-nya, itu kita cocokin lagi dengan PO yang kita buat. Apabila sudah sesuai semua, maka kita harus tanda tangan proforma invoice-nya. Setelah kita tanda tangan, terus kita tentukan juga kesepakatan pembayarannya. Apakah kita membayar melalui DP ataupun full payment. Tapi biasanya kalau kita melalui DP. Itu dia sih. Nah, setelah kita menentukan proses pembayarannya mau seperti apa, itu nanti si supplier kita bayar dan supplier itu akan produksi barang. Setelah selesai produksi, kita harus menghubungi lembaga survei. Lembaga survei karena ketentuannya sekarang harus seperti itu. Harus ada lembaga survei yang mensurvei ke pabriknya, ke pabrik supplier itu. Misalnya kayak sekarang saya imporkan dari Amerika. Nah, harus ada lembaga survei yang ada di sana itu survei ke pabriknya yang di Amerika untuk apakah barangnya sesuai segala macam. Nah, apabila sudah sesuai dan disurvei itu nanti diinfokan ke bea cukai yang ada di Indonesia. Terus udah gitu jika setelah proses survei selesai, itu nanti si supplier menghubungi bagian pengiriman untuk pesan kapalnya tuh, untuk proses pengirimannya segala macam. Nah, setelah itu akan diterbitkan bill of lading-nya. Setelah sudah selesai proses pengiriman, supplier terbitin invoice dan packing list yang akan dikirim ke kita. Itu sih kurang lebih proses impor yang kita lakukan di sini. Oke, terima kasih Tante. Untuk pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, pertanyaan kedua, jenis pajak dan biaya apa saja yang harus dibayarkan perusahaan saat melakukan impor barang? Oke, kalau untuk impor nggak banyak sih jenis pajaknya. Yang pasti hanya PPh 22 impor dan juga PPN. Nah, biayanya itu juga ada bea masuk. Itu aja sih. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana mekanisme pembayaran biaya masuk dan pajak impor perusahaan? Oke, untuk proses pembayaran, mekanisme pembayaran bea masuk dan pajaknya, itu biasanya kita dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, itu kita menerima ID billing tagihan. Itu tertera jumlahnya, bea masuknya berapa, PPh 22-nya berapa, PPN-nya berapa. Nah, di situ nanti kita tinggal setorkan semuanya melalui bank. Itu aja sih. Oke, saya izin lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Oke. Untuk pertanyaan keempat, dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam proses impor? Dokumen mungkin seperti tadi ya sudah saya jelaskan sebelumnya, itu dokumen-dokumen yang diperlukan biasa itu bill of lading, invoice, packing list, dan juga ada dokumen asuransi. Itu aja. Ya, terima kasih. Bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap aturan impor? Perusahaan memastikan kepatuhan terhadap aturan impor, pastinya kita mematuhi aturan yang berlaku untuk impor. Ya, contohnya dengan validasi legalitas, misalnya dengan NIB, API, terus impor itu juga kita harus menentukan HS code-nya. Ini barang ini termasuk HS code yang mana, segala macam. Terus udah gitu kita harus patuhin aturan perpajakannya juga. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi kita harus update terus sih untuk aturan-aturan impor yang berlaku supaya impor kita tidak ada kendala gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Itu aja Tante untuk pertanyaan dari sesi wawancara kita hari ini. Jadi izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak karena Tante sudah mau ikut berpartisipasi dalam wawancara ini. Oke, sama-sama. Terima kasih. Gugu gaga. Gugu gaga.